adik-adik semua. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya nih semua adik-adik yang di rumah? Pasti semua masih sehat kan? Masih dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Nah, so coba sekarang adik-adik bangkit berdiri nih, biar semakin semangat ibadahnya. Kita angkat pujian kita terlebih dahulu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita di dalam Tuhan, kita lipat tangan kita, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada kami satu minggu ini Bapa. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan Bapa. Terima kasih Engkau masih melindungi kami, melindungi keluarga kami yang dekat ataupun jauh dari kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Bapa. Berkati juga nanti abang kami yang akan memberikan firman kami, agar dapat kami teladani di kehidupan kami sehari-hari. Terimalah doa kami yang tidak sempurna, hanya kesempurnaan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Akhirnya sampai di rumah. Loh, di sini ada adik-adik ternyata. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Abang harap kita semuanya sehat-sehat ya. Abang mau tanya nih, ada yang tahu nggak? Abang baru dari mana? Ya, abang habis jalan-jalan loh. Nih, abang habis bawa banyak sekali oleh-oleh. Ada yang tahu nggak tapi abang dari mana? Abang habis jalan-jalan dari kota Yogyakarta. Ada yang tahu nggak Yogyakarta itu di mana? Nanti cari tahu ya, di mana Yogyakarta itu. Abang ada banyak bawa nih oleh-oleh. Nih, abang ada bawa banyak buku. Terus abang juga bawa sepatu, tapi sepatunya cuma satu. Terus abang ada bawa bunga. Wah, ini banyak sekali nih oleh-oleh nih dari Yogyakarta. Tapi nih, adik-adik, ada satu tempat yang abang kunjungi tadi loh, waktu abang ke Yogyakarta. Ada yang tahu nggak itu di mana? Jadi tempatnya itu namanya Kali Code. Kali Code. CODE, Code, atau namanya Sungai Code. Nah, itu tepatnya di Yogyakarta nih adik-adik. Tapi nih,
itu tempat yang sangat indah loh. Betul. Walaupun namanya itu kali, tapi tempatnya itu indah sekali. Nah, adik-adik kalau misalnya nanti jalan-jalan nih ke Yogyakarta, sekali-sekali harus kunjungi tuh Kali Code namanya. Pasti adik-adik senang banget liatnya. Tapi Bang, ada apa sih sebenarnya di Kali Code itu? Apa sih yang menarik memang di Kali Code itu? Nah, lihat nih fotonya adik-adik. Ini nih. Ini namanya Kali Code. Lihat, cantik banget. Ada rumah warna-warni, rumahnya banyak. Ada warna merah, hijau, kuning, pink, dan lain-lain. Warna-warni. Tapi nih adik-adik, ternyata di Kali Code ini ada cerita yang menarik. Ada cerita yang sangat indah sekali di balik indahnya Kali Code ini. Ada cerita yang sangat indah sekali di balik rumah yang berwarna-warni ini loh adik-adik. Nah, apa tuh Bang ceritanya? Jadi, ada nih satu tokoh bernama Romo Mangunwijoyo. Romo Mangunwijoyo, atau kita panggilnya Bapak Mangun aja ya. Bapak Mangun, ya, biar kita mudah ingatnya. Dia ini orang yang sangat berjasa dalam membangun Kali Code yang sangat indah tadi. Nah, dulunya nih adik-adik, ya, dulunya Kali Code ini tempatnya nggak seperti ini loh. Nggak, tempatnya dulu kumuh, tempatnya sangat jelek, tempatnya banyak nyamuk, tempatnya juga banyak lalat di mana-mana. Tempatnya sangat tidak sehat. Wih, adik-adik kalau misalnya diajak ke sana, disuruh tinggal di sana, ada yang mau tidak? Abang juga kalau diajak ke sana tidak mau loh. Iya, siapa yang mau juga tinggal di tempat yang kalau tempatnya tidak sehat? Nanti kalau misalnya kita tinggal di tempatnya sehat, kita bisa sakit. Banyak sakit, penyakit bisa datang loh. Wah, abang nggak mau deh kalau diajak ke situ. Kalau misalnya tempatnya jorok. Tapi Bapak Romo Pak Mangun tadi, Bapak Mangun tadi, dulu dia datang nih. Dia datang ke Kali Code, dia datang, baru dia lihat. Wih, kasihan sekali orang-orang yang ada di sini. Mereka harus tinggal di tempat yang tidak sehat seperti ini. Lalu Pak Mangun mikir nih, apa ya yang bisa dia buat untuk orang-orang yang tinggal di Kali Code itu supaya sehat hidupnya. Nah, jadi Pak Mangun ini ngajarin nih, hai, ayo orang-orang kumpul sini semua, ayo. Ada yang mesti ku bilang, katanya kan, kata Pak Mangun. Dia usahain tuh, ayo kita bersihin tempat tinggal ini. Kita bersihin, kita buat tempat kalian ini menjadi tempat yang sehat, menjadi tempat yang bersih, menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggal. Wah, kalau begitu siapa sih yang nggak mau ya kan? Pasti semuanya mau nih kalau diajak tempat yang bersih. Mereka ajak nih, ayo Pak Romo, Pak Bangun itu ngajak, ayo semuanya kita bersih-bersihkan semuanya. Wah, diajarin tuh sama Pak Bangun, Pak Mangun, diajarin Pak Mangun nih, ayo bersihin. Diajarin Pak Mangun, ngajarin buang sampah. Jangan buang sampah di kali, jangan buang sampah di sungai. Nanti sungaimu bisa jorok katanya. Jangan buang sampah di sungai, buang pada tempat sampah supaya bersih sekali. Ayo diajarin tuh, diajarin buang sampah pada tempatnya, yuk buang sampah. Terus Pak Mangun bukan cuma ngajarin itu aja adik-adik. Mereka itu orang-orang di situ diajarin juga sama Pak Mangun untuk membaca. Ya? Mereka diajarin nih untuk membaca
A, B, C, D sampai Z. Diajarin ini Budi katanya. Diajarin semuanya. Diajarin. Terus mereka diajarin juga sama Pak Bangun untuk menulis. Wah, keren sekali. Mereka dulu, orang-orang yang tinggal di Kalicode, banyak yang nggak bisa baca sama menulis loh adik-adik. Tapi ketika Pak Mangun datang, diajarin sama Pak Mangun untuk membaca, untuk menulis. Ya, jadinya mereka menjadi orang-orang yang pintar. Mereka bisa membaca dan menulis. Dan diajari oleh Pak Mangun untuk membuang sampah pada tempatnya. Setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya Kalicodenya bersih. Dan kita lihat nih tadi, tempatnya seperti ini. Bersih sekali. Ya, cantik, ada warna-warni, rumahnya keren. Nah, adik-adik, kita belajar nih dari Pak Mangun. Ternyata Pak Mangun itu orang yang sangat peduli dengan orang lain loh. Wah, dia mengasihi sesamanya. Padahal Pak Mangun nggak kenal-kenal tuh sama orang-orang yang tinggal di Kalicode. Enggak, Pak Mangun nggak kenal. Tapi karena Pak Mangun merasa kasihan sekali melihat orang-orang yang tinggal di Kalicode itu hidupnya tidak bersih, tidak sehat, terus tidak bisa belajar membaca, menulis. Pak Mangun sedih sekali. Makanya Pak Mangun tolong mereka nih. Nah, jadi adik-adik, yuk kita belajar nih dari Pak Mangun tadi. Dia mau menjadi orang yang peduli sama orang-orang. Nah, dia mengajari orang-orang untuk disiplin belajar, menulis, dan buang sampah. Nah, adik-adik, jadi PR nih sama kita, pelajaran seperti Pak Mangun. Kita juga harus mengasihi orang lain yang tidak kita kenal pun, kita harus kasihi mereka. Ada yang kesusahan, kita harus menolong mereka. Kita harus mencintai mereka, ya. Nah, begitu adik-adik. Jadi, kita hari ini dapat pelajaran yang menarik sekali dari Pak Mangun dan tentang Kalicode tadi. Oke? Nah, jadi tetap kita harus mengasihi sesama kita seperti Pak Mangun tadi. Oke, sekarang kita kembali bernyanyi dengan guru-guru sekolah minggu. Dadah! Oke adik-adik, jadi ibadah kita hari ini sudah hampir penghujung nih. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian kita lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau akan berbuah. Yesus cinta kau, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan
caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah tiba di penghujung sekolah minggu kita. Sebelum kita selesai nih, kita bersatu di dalam doa. Ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengasihi sesama kami, mengasihi siapapun yang kami kenal ataupun yang tidak kami kenal. Seperti Tuhan mengasihi kami semuanya. Kami hari ini belajar dari sosok Pak Romo Mangunwijoyo yang mengasihi sesamanya. Biarlah Tuhan kami juga belajar untuk mengasihi sama seperti Pak Mangun mengasihi orang-orang yang berada di Kalicode tadi. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami, agar sekolah minggu kami selalu bertumbuh dan selalu mengenal Tuhan Yesus lebih baik lagi. Juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa kiranya Tuhan Yesus mau menyertai orang tua kami ketika mereka sedang mencari rezeki di luar, ketika mereka sedang bekerja. Kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan menyertai orang tua kami agar mereka sehat, agar mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan mereka. Juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk sekolah kami, pendidikan yang kami tempuh. Kiranya Tuhan, Engkau yang menyertai kami ketika kami sedang belajar, ketika kami sedang mengikuti pelajaran kami secara daring ataupun secara tatap muka. Juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti ibadah. Engkau yang mengetuk pintu hati mereka agar mereka minggu depan bisa dan berkenan untuk mengikuti ibadah secara daring. Juga Tuhan, kami mau berdoa untuk situasi yang kami alami hari ini, yaitu pandemi COVID-19. Kami memohon Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami ketika kami sedang menjalani sulitnya masa pandemi ini. Orang-orang yang bekerja di rumah sakit, dokter, perawat, yang berjuang untuk melawan pandemi COVID-19, Engkau yang menyertainya Tuhan, kami memohon. Terima kasih Tuhan, orang-orang yang terkena dampak COVID-19, sertai mereka Tuhan, yang sakit, Engkau yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Kasih.
Oke adik-adik, ibadah kita hari ini udah selesai. Kiranya apa tadi yang udah disampaikan sama abang kita, firman Tuhan itu dapat menjadi pedoman untuk kehidupan adik-adik dan berkat untuk orang sekitar kita. Nah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, sama apa bang? Jaga jarak. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Oke. Shalom adik-adik, sampai Shalom. ketemu minggu depan.